Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zahra, silahkan pimpin doa. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Barakallahu fikuna. Alhamdulillah, kita sudah mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian dan keluarga tetap bisa menjaga kesehatan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan 5M. Walau kita dalam keadaan di tengah pandemi COVID-19, kalian harus tetap semangat untuk belajar ya. Insya Allah, kami tetap semangat untuk belajar, Bu. Apa kalian masih ingat materi kita sebelumnya? Iya, Bu. Itu tentang organ, sistem organ, dan organisme. Iya, benar Zahra. Alhamdulillah, kamu masih ingat. Hari ini, kita akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran yang disajikan, kalian diharapkan akan mampu 1. Menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. 2. Mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. 3. Menjelaskan pengertian interaksi. 4. Menjabarkan pola-pola interaksi. 5. Menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. 6. Menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah metode daring asinkron dengan model 6S dan teknik pengamatan. Sumber belajar yang dapat kalian gunakan antara lain buku IPA Guru dan Siswa kelas 7, terbitan Kemendikbud, lingkungan sekitar, video, dan internet. Skenario pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, yang di dalamnya berisi 6S, yaitu semangati, sampaikan, semaikan, selaraskan, serapkan, dan simplifikasi. Ikutilah pembelajaran hari ini dengan baik dan kerjakanlah tugas-tugas kalian dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Siap, Bu, insya Allah. Semoga kalian memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi diri dan lingkungan kalian. Amin ya robbal alamin. Ingat, prestasi memang penting, tapi kejujuran yang utama. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar A, terlihat burung bangau bertengger di puncak pohon sedang berjemur setelah mencari makan di daerah sekitar Suaka Margasatwa Pulau Rambut, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Pada gambar B, terlihat seekor biawak sedang mengendap-endap mencari mangsa di tempat yang sama dengan burung bangau. Oleh karena itu, jika burung bangau tersebut berada di bawah, maka bangau akan menjadi santapan bagi biawak. Peristiwa seperti ini sering terjadi di semua tempat, bahwa sesama makhluk hidup saling berinteraksi. Pada bab 2 ini, kamu akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk memahami bab ini dengan baik, coba pahami lebih dahulu mengenai lingkungan dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan.
dengan menyimak video pembelajaran berikut ini. Pada bab 2 ini, kamu akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya yang terdiri dari 1. Pengertian lingkungan, 2. Hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan, 3. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola, 4. Pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Untuk memahami bab ini dengan baik, simaklah video pembelajaran berikut ini dengan seksama. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Ida dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Materi kali ini adalah tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Stay tune dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika dirasa bermanfaat. Salam IPA, ikhlas, peduli, dan amanah. Materi kali ini berisi tentang 1. Pengertian lingkungan, 2. Hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan, 3. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola, 4. Pola interaksi mempengaruhi ekosistem. Pengertian lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisinya yang dapat mengarah pada perbaikan ataupun kerusakan. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. 1. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. 2. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup di antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam suatu lingkungan tersebut. 2. Hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sebagai suatu habitat atau tempat hidup bagi makhluk hidup. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan hidup terdiri atas dua bagian, yakni lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. 1. Lingkungan abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa, seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bumi. 2. Lingkungan hidup biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, misalnya virus dan bakteri. Tempat yang kamu kunjungi merupakan suatu habitat bagi suatu makhluk hidup.
Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik. Pada tempat tersebut akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Hubungan kehidupan dari lingkungan hidup digambarkan dalam bentuk ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dapat dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam. Di bumi ada bermacam-macam ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami misalnya sungai, pantai, hutan, laut, dan rawa. Sedangkan ekosistem buatan contohnya sawah, kolam, akuarium, perkebunan, dan hutan budidaya. Satuan-satuan makhluk hidup yang membentuk ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu ialah satu makhluk hidup tunggal. Pada suatu habitat, kumpulan individu sejenis membentuk populasi. Kumpulan populasi membentuk komunitas, dan kumpulan komunitas saling berinteraksi membentuk ekosistem. Semua ekosistem yang ada di bumi membentuk biosfer. Komponen-komponen pembentuk ekosistem meliputi komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik. Kedua komponen tersebut berada pada satu tempat dan berinteraksi membentuk satu kesatuan yang teratur. Komponen biotik berdasarkan perannya terbagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup autotrof yang bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Tumbuhan adalah produsen utama dalam rantai makanan. Konsumen adalah pemakan makhluk hidup lain atau organisme heterotrof. Contohnya manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Berdasarkan tingkatannya, konsumen dibagi menjadi konsumen primer, yaitu pemakan langsung produsen. Contohnya adalah semua bangsa herbivora serta omnivora seperti sapi, kambing, ulat, tikus, dan lain-lain. Konsumen sekunder yaitu pemakan konsumen primer. Contohnya ialah karnivora dan omnivora seperti ayam, katak, ular, terenggiling, harimau, citah, dan lain-lain. Konsumen tersier yaitu pemakan konsumen sekunder. Contohnya ialah sebagian karnivora dan omnivora seperti hiu, gurita, elang, dan lain-lain. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati. Adanya perombak ini memungkinkan zat-zat organik terurai dan mengalami daur ulang kembali menjadi zat hara. Yang termasuk kelompok perombak adalah bakteri dan jamur. Misalnya pada suatu ekosistem laut. Ekosistem ini terdiri atas ikan, tumbuhan air, plankton yang terapung di air sebagai komponen biotik. Adapun yang termasuk komponen abiotik adalah air, pasir, batu, mineral, dan oksigen yang terlarut dalam air.
Ketiga, interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Jika kamu mengamati bagian kecil ekosistem dari seluruh ekosistem yang luas seperti lautan, kamu dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. 1. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. 2. Interaksi antar sesama komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Misalnya, tumbuhan yang ada di hutan sangat mempengaruhi ketersediaan air. Akar-akar tumbuhan dapat menahan aliran air, sehingga tanah mengandung banyak air. Akibatnya, tanah menjadi gembur. Namun, apabila tidak ada tumbuhan, air tidak dapat tertahan, sehingga terjadi aliran air yang cukup deras. Peristiwa ini dapat mengakibatkan terjadinya erosi tanah, sehingga tanah menjadi tandus. Interaksi antar sesama komponen biotik mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. 2. Macam-macam simbiosis. 3. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. 1. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Berikutnya adalah contoh sebuah rantai makanan. Rantai makanan merupakan gambar peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Kenyataannya, dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Jadi, apakah jaring-jaring makanan itu? Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan berikut. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. 2. Macam-macam simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 7 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, amensalisme, netralisme, simbiosis kompetisi, dan predasi. 1. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contoh simbiosis mutualisme adalah antara jamur dan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus
sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. 2. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. 3. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contoh simbiosis parasitisme adalah kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya. 4. Simbiosis amensalisme adalah suatu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang memberikan kerugian pada salah satu makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya tidak mendapatkan kerugian maupun keuntungan. Contohnya adalah antara pohon walnut dan tumbuhan di sekitarnya. Pohon walnut merugikan tumbuhan di sekitarnya karena zat alelopati yang dihasilkan menyebabkan tumbuhan lain di sekitarnya tidak dapat hidup atau tumbuh. Sedangkan pohon walnut sendiri tidak mendapatkan kerugian ataupun keuntungan. 5. Simbiosis netralisme adalah suatu hubungan yang tidak memberikan keuntungan maupun kerugian pada kedua makhluk hidup tersebut. Contohnya antara kambing dan ayam. 6. Simbiosis kompetisi adalah suatu hubungan yang dapat memberikan kerugian pada kedua makhluk hidup tersebut dan biasanya terjadi pada perebutan makan antara dua makhluk hidup dalam satu ekosistem. Contohnya antara ayam dan ayam. 7. Predasi adalah bentuk hubungan antara mangsa dengan pemangsa atau predator. Contohnya antara kijang dan harimau. 3. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu 1. Autotrof, 2. Heterotrof. 1. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu menyediakan makanan atau mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dengan bantuan energi seperti matahari dan zat kimia. Organisme autotrof berfungsi sebagai produsen, contohnya tumbuh-tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri autotrof. 2. Organisme heterotrof merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain. Yang tergolong organisme heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. 1. Herbivora adalah organisme yang memakan tumbuhan. 2. Karnivora adalah organisme yang memakan daging. 3. Omnivora adalah organisme yang memakan segala. Bentuk-bentuk saling ketergantungan. 1. Bentuk ketergantungan digambarkan dalam aliran energi dan siklus materi. 2. Aliran energi dan siklus materi di suatu komunitas tampak jelas pada peristiwa makan dan dimakannya anggota komunitas
lainnya. Peristiwa ini disebut rantai makanan. 3. Saling keterkaitan antar rantai-rantai makanan yang terdapat pada suatu komunitas akan membentuk aliran energi dan siklus materi yang lebih luas, yang disebut jaring-jaring makanan. 4. Berdasarkan produsennya, rantai makanan dibagi dua, yaitu rantai makanan yang dimulai dari detritus atau serpihan organisme yang sudah mati, disebut dengan rantai makanan detritus. Rantai perumput, yaitu rantai makanan yang diawali tumbuhan pada tropik awalnya. Bentuk saling ketergantungan digambarkan dalam aliran energi dan siklus materi, seperti yang tampak pada gambar. Aliran energi dan siklus materi di suatu komunitas tampak jelas pada peristiwa makan dan dimakannya anggota komunitas oleh anggota komunitas lainnya. Peristiwa ini disebut rantai makanan. 3. Saling keterkaitan antar rantai-rantai makanan yang terdapat pada suatu komunitas akan membentuk aliran energi dan siklus materi yang lebih luas, yang disebut jaring-jaring makanan. Berdasarkan produsennya, rantai makanan dibagi menjadi dua, yaitu rantai makanan detritus dan rantai makanan perumput. A. Rantai makanan detritus, yaitu rantai makanan yang dimulai dari detritus atau serpihan organisme yang sudah mati. B. Rantai makanan perumput, yaitu rantai makanan yang diawali tumbuhan pada tropik awalnya. 4. Pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Bagaimanakah interaksi manusia dapat mempengaruhi ekosistem? Berikut beberapa gambar kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem. Kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem, misalnya membuang limbah, limbah rumah tangga, industri, pertanian, dan sebagainya secara sembarangan. Menebang hutan secara sembarangan. Pembakaran hutan, pembukaan lahan, kegiatan penambangan, dan sebagainya. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, sehingga alam yang awalnya sebagai sahabat bagi manusia dapat menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, hendaklah kita menjaga lingkungan dan menggunakannya dengan bijak sebagai bentuk syukur atas anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita tidak peduli pada kelestariannya, maka kita sendirilah yang pada akhirnya akan merasakan akibatnya. Salam hijau. Demikianlah pemaparan materi kita pada hari ini tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum. Sekarang kamu sudah mengetahui bahwa setiap organisme yang terdapat dalam ekosistem tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi, yaitu interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik.
dan terjadi pula interaksi antara komponen biotik dan biotik. Nah, tentunya kalian sekarang dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa penting untuk menjelaskan konsep lingkungan dan komponennya? Jelaskan pendapatmu. 2. Mengapa penting untuk mengetahui dan mengidentifikasikan komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan? Jelaskan pendapatmu. 3. Mengapa penting untuk mengetahui dan menjelaskan pola interaksi dalam ekosistem? Jelaskan pendapatmu. 4. Mengapa penting untuk mengetahui dan memahami interaksi manusia dalam mempengaruhi ekosistem? Jelaskan pendapatmu. Kamu telah mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Mengapa alam yang awalnya sebagai sahabat bagi manusia dapat menjadi ancaman bagi kehidupan manusia? Coba pikirkan dan temukan jawabannya pada tayangan berikut. Menurut settingan awal alam semesta, bumi dan segala isinya akan selalu berusaha mencapai keseimbangan. Namun di antara segala jenis makhluk hidup, akal budi kita, manusia, berkembang jauh lebih pesat. Setelah berhasil membangun peradaban dan teknologi canggih, mungkin kita mulai berpikir, jangan-jangan kitalah spesies terhebat yang ditakdirkan untuk menguasai bumi. Inilah konsep antroposentrik yang mengawali kehancuran bumi. Demi memenuhi kebutuhan pribadi, kita tanpa sadar telah merusak keseimbangan dengan alam. Saat ini ada sekitar 7,5 miliar manusia di bumi dan semuanya butuh makan. Akhirnya kita mencoba menghasilkan makanan sebanyak-banyaknya tanpa peduli dampaknya pada lingkungan. Kita mulai menebang dan membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Setiap harinya ada hutan seluas seluruh area Monas yang lenyap. Kita tidak sadar bahwa satu orang butuh oksigen yang dihasilkan oleh setidaknya 22 pohon. Yang kita lakukan justru sebaliknya. Selanjutnya lahan yang sudah dibuka kita tanami terus-menerus sambil kita beri pupuk-pupuk kimia supaya subur. Nyatanya kita justru membuat tanah jadi asam dan tak bisa ditanami lagi. Cara kita memanfaatkan hewan juga sama parahnya. Sejak munculnya manusia 200.000 tahun lalu, sudah tak terhitung jumlah hewan yang punah karena kita buru atau kita rusak habitatnya. Kemudian di masa kini ternak sapi ala industri modern menghasilkan metana yang efek rumah kacanya lebih dahsyat dari karbon dioksida. Sisa-sisa pakan ikan yang mengendap di tambak juga meracuni air dengan senyawa kimia seperti amonia. Limbah tambak mungkin cuma satu dari sekian limbah lain yang seenaknya kita buang ke sungai, danau, dan laut. Sementara itu, kita masih seenaknya menyedot air tanah mentang-mentang bumi terdiri dari banyak sekali air. Padahal, nyatanya hanya sedikit sekali jumlah air yang sesungguhnya bisa kita minum. Bukan cuma di air, kita juga telah mencemari udara dengan berbagai jenis gas. Misalnya gas-gas yang kita pakai untuk pendingin ruangan dan aneka spray. Gas-gas inilah penyebab menipisnya lapisan ozon di stratosfer. Padahal lapisan ozon dapat melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet berbahaya. Penggunaan bahan bakar fosil pada pabrik-pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan-kendaraan bermotor kita juga menyumbangkan banyak sekali emisi karbon. Gas-gas ini bukan cuma mengganggu pernapasan kita, tapi juga menambah gas rumah kaca yang memperparah pemanasan global. Dan akhirnya, pemanasan global mengakibatkan bencana yang lebih besar lagi. Mulai dari perubahan iklim di seluruh dunia, kerusakan terumbu karang seperti koral-koral Great Barrier Reef, lenyapnya es daerah kutub yang mengancam kelestarian aneka spesies hewan, dan naiknya permukaan air laut yang dapat menenggelamkan banyak negara dalam 100 tahun ke depan. Sayangnya, masih saja ada orang yang ogah mengakui masalah lingkungan cuma gara-gara kepentingan politis dan ekonomis. Atau mungkin pura-pura peduli padahal cuma mencari keuntungan pribadi. Sekarang kita tahu masa depan yang menanti anak cucu kita nanti di bumi. Pertanyaannya, apakah kita cuma pasrah menerimanya? Dan seperti biasa, terima kasih.
Setelah kalian menyimak materi pembelajaran dengan baik, tentunya kalian dapat menjawab pertanyaan ini. 1. Jelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. 2. Identifikasikanlah komponen biotik dan abiotik. 3. Jelaskan pengertian interaksi. 4. Jabarkanlah pola-pola interaksi. 5. Jelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. 6. Sebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput. Marilah bersama-sama kita merangkum materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu 1. Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. 2. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. A. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. B. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. 3. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi, yaitu A. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. B. Interaksi antara komponen biotik dan biotik. 4. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, maupun melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. 5. Berdasarkan cara menyusun makanannya, makhluk hidup dapat berperan sebagai organisme autotrof dan heterotrof. 6. Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Setelah kita bersama-sama merangkum materi kita pada hari ini, tentu kalian sudah mampu menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Apakah yang akan terjadi apabila salah satu organisme tidak tersedia di alam? 2. Apakah yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem punah? Coba prediksikan. Jelaskan alasanmu. Sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas evaluasi pada link live worksheet berikut ini. Evaluasi yang kalian kerjakan merupakan nilai pengetahuan dan keterampilan. Ketepatan waktu dan disiplin menjadi penilaian sikap. Simaklah video cara mengerjakan live worksheet berikut ini agar dapat mengerjakan tugas evaluasi dengan baik. Berikut adalah cara mengerjakan tugas live worksheet kalian. Setelah kalian masuk pada Google Classroom, lalu mengklik tugas live worksheet, link live worksheet, maka kalian akan terhubung pada tampilan sebagai berikut. Setelah kalian terhubung pada tampilan sebagai berikut,
Lalu jangan lupa isikan nama lengkap kalian, ya. Jangan lupa menuliskan nama lengkap kalian menggunakan huruf kapital. Contohnya, lalu isikan nomor absen kalian, misalnya 7. Lalu tulis kelas kalian masing-masing. Ya, misalnya kelas 772. Setelah itu, silakan kalian menyimak video pembelajaran dengan cara mengklik pada bagian ini. Nah, seperti ini, maka kalian akan terhubung dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, setelah itu, setelah kalian selesai, lalu kembali pada link live worksheet-nya. Nah, setelah itu silahkan mengerjakan tugas kalian pada hari ini. Caranya sebagai berikut. A. Letakkan kata yang tepat dengan makna environment berikut pada kolom yang tersedia. Misalnya, istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari dan kalian saksikan pada video pembelajaran, seperti ini. Nah, digeser kotaknya, pindahkan, begitu. Nah, selanjutnya, bagian B. Pilihlah nama rantai makanan yang sesuai dengan gambar di kolom yang tersedia. Nah, coba perhatikan, ini gambar rantai makanan apa menurut kalian? Nah, pilih di sini. Misalnya, nih, diklik di bagian tanda panah ini, lalu kalian pilih. Rantai makanan detritus. Lalu gambar yang kedua, ya, pilih pula rantai makanan. Gambar ini menunjukkan rantai makanan perumput. Lalu berikutnya, masuk pada bagian C. Letakkan gambar komponen-komponen biotik dan abiotik yang tepat pada kolom yang sesuai. Caranya seperti ini. Untuk komponen biotik apa saja? Misalnya seperti ini. 1, 2, 3. Lalu komponen abiotik. 1, 2, 3. Berikutnya, kita lanjut pada bagian D. Pilihlah nama peristiwa makan dan dimakan yang sesuai dengan gambar berikut di kolom yang tersedia. Nah, pilih seperti yang tadi pada bagian B. Nih, ini menunjukkan gambar apa? Gambar rantai makanan. Lalu, gambar yang ini, gambar yang kedua, kita tinggal pilih menunjukkan gambar jaring-jaring makanan. Selanjutnya, gambar yang ketiga menunjukkan gambar piramida makanan. Lalu lanjut pada bagian E. Pilihlah jenis simbiosis yang sesuai dengan gambar berikut di kolom yang tersedia. Sama caranya seperti tadi yang bagian D. Pilih. Ini gambar ini menunjukkan simbiosis apa? Simbiosis mutualisme. Berikutnya, gambar yang kedua menunjukkan simbiosis apa? Simbiosis komensalisme. Berikutnya, gambar yang ketiga menunjukkan simbiosis parasitisme. Lanjut, gambar yang keempat menunjukkan simbiosis amensalisme. Berikutnya, gambar yang kelima menunjukkan simbiosis netralisme. Gambar yang keenam menunjukkan simbiosis predasi. Demikian. Lalu klik finish. Setelah klik finish, jangan lupa menuliskan nama kalian dengan huruf kapital. Berikutnya, grup atau level adalah kalian kelas 7 berapa? Tadi kelas 7, 2 misalnya tadi Ibu berikan contoh. Subjeknya, school subject, mata pelajaran adalah IPA. Kalau sudah, lalu kirimkan. Oke, klik OK. Dan jangan lupa di screenshot pada bagian yang ada nilai
ada nilainya. Lalu kirimkan pada link presensi dan tugas IPA kelas 71 dan 77 screenshotnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas kalian pada hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau, ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertaubat kepadamu.